diuntungkan sekali. BTW tadi Hylos ada kontes sama sekali gak sih? Hylos? Ya enggak sih. Enggak ada. Ya padahal di LID identik banget. Iya, identik banget kan karakter kuda. Bukan cuma kudanya juga. Lagunya doang. Budi sama Aran juga suka main itu dan objektif kontrolnya juga bagus banget. Dan kita bakal lihat Zushin di second phase ataupun untuk TLID ya. Tapi ini belum ada Bruno ya. Beda sama sebelumnya. Iya. Ini lagi-lagi sih fokusnya bukan ke Bruno-nya dulu sih. Tapi apakah Bruno bakal di-ban itu pertanyaannya. Angela lepas. Angela. Ya itu mungkin karena tim Liquid ID kan berani untuk melawan Bruno kan. Tapi Angela sama Link ketemu dengan Bruno pun lebih sakit gak sih mereka? Iya, pasti. Kayak Angela Linknya kalah gitu loh. Tapi setidaknya ada satu hal yang bisa mereka lean back tuh lah. Ada threat ya? Iya. Ada threat buat Bruno-nya, oke. Tapi Bruno bisa lepas, ya balik lagi kontes dengan Ranger. Yang masih masuk akal banget ya di M6 kita. Kalau mau di band yang lainnya ya paling ya Badan Hylos misal, Gatot Kaca. Masih ada. Khalid banget tadi masih di respect band ya? Kalau seandainya nih Om, kita agak sedikit maju ke depannya dengan band apapun dari Liquid. Oke. Let's say di sini first pick-nya menuju ke Bruno. TLID langsung merespon dengan Hilda dan Angela. Apakah tidak mengerikan? Hilda Angela. Angela kayaknya terlalu. Aku malah pinginnya Joy sama ini loh. Iya, mending Joy Hilda Joy atau Hilda. Joy Hylos sih. Iya. Beda Bruno nih ambil atau Ya, Bruno. nah ini tinggal responnya seperti apa sekarang. Atau jangan-jangan mereka akan membiarkan linknya digunakan. Karena seperti kita tahu, kalau udah ada pick dari Bruno biasanya, RRQ bawanya Fredrin. Joy Hilda. Nah itu dia makanya mereka menuju ke Suyo dibandingkan dengan langsung menuju ke Link. Atau bahkan Angela. Suyo Hilda ya. Mereka udah mulai melupakan Angela. Ini dia improvement yang ditunjukkan oleh tim Liquid ID. Ya, dan sekarang sebenarnya kalau mau main Fredrin terbuka nih sekarang. Karena mereka udah punya damager di belakang Bruno. Tapi bukan Joy untuk match up-nya ya. Jadi mungkin bukan match up yang terbaik, tapi emang masih utility banget. Dan kalau misalnya mereka mau main Protect Skylar ya gas-gas aja sih. Harusnya. Mungkin dengan menggunakan adanya Fredrin plus one. Mungkin ke XP dulu salah satunya. XP ya. XP yang bisa digunakan Hylos mungkin. Ya, Hylos masih cukup. Hylos melawan Hilda. Itu bakal jadi matchup yang menarik sekali. Atau buka Yves-nya. Gak selesai-selesai. Iya, harusnya. Aurora. Aurora. Tapi Auroranya bakal flex. Karena seperti kita tahu ya, untuk Idok, dia juga pernah membawakan Aurora sebagai roamer. Tapi kayaknya udah lama banget ya enggak? Di regular season kan ya? Di regular season ya. Langsung direspon dengan Granger. High penetration, burst damage. Dan tentunya dengan win rate yang tentunya sedang naik turun di M6 kali ini. Agak demam sedikit ya. Sama kayak Bruno juga sih ya, naik turun. Iya. Tapi Fredrin sekarang udah punya damager di belakang sih. Jadi mungkin kita bakal bisa expect nanti kalau sudah ada 2 item misalnya dari Hasclaw, Melvigan, Bruno-nya bisa join nanti buat tim fight. Karena ini si Fredrin juga sebenarnya gak aman ya. Karena lawannya itu Granger. Dia bisa kena spam dari Rhapsody. Tapi untuk penetrasinya sendiri gak sebagus kayak Carry ataupun hero-hero yang punya DH gitu ya. Jadi masih bisa di-handle. Dan sementara itu kayaknya mereka mau setup buat Aran supaya bisa comfortable aja ya di sisi. Ya posisi di band Hylos kah? Kalian tahu nggak? Aku kepikiran satu hero yang mungkin akan sangat bagus buat RRQ, yaitu adalah Arlot. Fredrin, Arlot, Aurora. JNCC-nya bakal Berturut-turut itu bakal ya. mengerikan banget sih harusnya. Dan susah kalau mau main Suyo ngelawan hero yang punya range yang tinggi kayak Arlot kan. Iya. Apalagi kita tahu sendiri kan kalau emang efek JNCC-nya kan Fredrin nggak berhenti-berhenti itu. Iya. Pakai taunt lah, pakai knock up Lama lah. banget. Ya, Arlot seneng di situ. Dia bakal vengeance. Dan Tyron emang kita tahu bisa banget main Arlot ya. Kuat banget dia main Arlot. Ya, tapi ya selain dari Arlot mungkin ya sesuatu untuk bisa memegang Suyo lah. Karena Suyo level 3 ini sudah sangat-sangat aktif. Early ya. Ya early-nya yang bahaya sih. Iya, di-ban ternyata. Arlotnya di Trade ya, good trade. Sorry dah. Sorry deh. Kalian tidak bisa menyaksikan bagaimana combo Arlot Fredrin ini karena emang dulu dinamis banget kan waktu M5. Yap. Ketarik, udah itu udah fix vengeance-nya. Udah fix. Tabrak terus. Sama kayak Akai Arlot. Nah, heavy spin. Udah, Arlotnya tinggal skill 2 spam vengeance. Nah ini yang bahaya nih sekarang. Melihat Xavier yang pernah dibuka dengan tim kita ini. Ada potensi sebetulnya buat dibawakan lagi. Tinggi sih. Ada sih. Tinggi sih, apalagi belum ada dive sama sekali kan. Apalagi kalau misalnya ini tanknya lebih ke arah setup yang nggak punya range yang tinggi, misalnya Tigreal, nggak apa-apa, pakai Xavier. Dan ditambah lagi Ranger juga kan? Ya, Granger Xavier itu masih memungkinkan sekali. Dejavu. Itu soalnya combo, Javu. Ranger dan Xavier main jauh aja lempar-lempar skill semua. Nah, kalau begitu apakah nanti akan ada itu dia band Xavier juga tentunya. Saling membaca pentingnya Oke, baik. sampel dan data, teman-teman. Baik teman-teman, Iya kan? oke. Arlot Xaviernya terbaca dua-duanya. Gak ada combo yang Gak dinamis. ada, oke.
Berarti siapa selain Xavier dari arah mid lane? Parsha. Eve masih ada, Parsha yes. Parsha. Oh, Eve di band. Ivy udah Oh, di iya, band di band ya. awal. Parsha yang paling Parsha mungkin. paling ya. Parsha. Parsha Sin. Waduh. Nama lama. Pada zamannya ya. Nama lama rasa Pada sama. zamannya. Itu dia. Rasa mirip. Nama lama rasa sama. Wih. Sebuah sajak ya jadinya. Oke. Tapi Dan apakah buru-buru gitu? Kayaknya enggak. iya makanya masih ada nih. Karena Auroranya juga masih jujur tanda tanya banget ini. Masih bisa di roamer juga kan. Gangguannya akan lebih mengerikan. Kayaknya paling Oh. Wait, Chowidi? Chowidi. gue kira bakal Harus ke Hylos ya. Chowidi. Dan berarti di sini Idok nih ya. Kalau mau di flex sebenarnya bisa sih buat Roranya. Tapi kalau mau lebih bisa untuk meng-cancel Ruby? Ya, Ruby. Aku malah berpikir Gitu. karena udah ada Fredrin om. Atau ada Franco sekali. Enggak sih. Justru aku masih memikirkan Esmeralda sih. Masih nih. Masih. Untuk nge-zoning karena ada Hilda ya. Hmm. Dan ada Fredrin juga om sebagai alasannya. Karena entah kenapa ya, kalau gara-gara ada Fredrin, hero EXP yang ada damage-nya sedikit ya, tanda kutip sedikit ini masih bisa hidup gitu loh. Ya kalau udah barat saja sekalian. Single target lock 1. Double tank ya. Belum ada Shredder sama sekali kan? Belum ada. Gak bisa Iya, mati. Dan bahkan ada Shred. Udah ada Granger. Benedetta. Ruby Benedetta. Ruby Benedetta. Pertanyaannya adalah apakah Benedetta akan menuju ke damage? Karena Dairon juga pernah membawakan tank dan damage. Seharusnya kolam gak sih ini? Kolam kah? Revitalize ya. Ruby untuk Idok tapi ya. Yang Ruby Dok akan keluar. Ya, dan ini fun fact makanan yang dipilih Aran. Jadi dia nggak suka makan nasi, tapi dia makannya Dia nggak makan nasi, dia nggak makan nasi sama Ini sekali. mana sih? Saya sukanya nggak makan sama martabak sekali. duren katanya. bukan nggak suka ya. Martabak duren kan? Iya, martabak durian. Dan dia mau nyoba Milo Milo cheese. Milo keju. Milo cheese. Oke, nanti saya bawain martabak. Unik ya fun fact ya, karena aku udah Milo cheese kan kasih Milo terus cheese. enggak itu Ya, ada. foto dong. Aku expect tuh tentang data. Wih, serius-serius ya. Beda sih senang emang. ya. Oke, dan ini dia. Plastiknya. Tuh, Oke, main penembak tadi iya belakang. penembak dari belakang kita tahu sendiri. Ini Dead Sonata dan juga ditambah dengan meteor akan sangat mengerikan. Oke, Mereka bakal main kiting. Terlalu cheesy gak sih? kalau gitu kita lihat aja ya untuk hasilnya seperti apa di game kedua kita bersama Pak Pulung dan juga Awul. Yap, ini dia game yang kedua ya. Akan ada penembak jarak jauh nih, ada 2 sekarang di tim Liquid ID. Ada Granger, Dan juga Novaria. betul, dan ada Dairon dengan Benedetta. Wah, Benederen. Oke, seperti apa nantinya eksekusinya? Apakah akan ada baku hantam lagi sedari awal? Bentar gue nyiapin rahang dulu. Kaget gue kayak di game yang pertama tadi. Kaget ya, siap ya sekarang ya. Siap ya, ini Karena dia. Aran dikasih Hilda lagi Pak. Betul, cuman kan sekarang matchupnya itu adalah Fredrin yang ketemu. Kalau jadi kalau emang dia mau ganggu lagi nantinya ke area jungler agak sedikit makan waktu cukup lama ini. Alright, tapi kita akan melihat seperti apa game yang kedua. Apakah Ararki Hoshi mampu untuk menyamakan keadaan terlebih dahulu ataukah tim Liquid ID yang akan menuju ke match point-nya. Dan Dairon harusnya ini akan membuat adanya Benedetta build defense dengan Revitalize juga yang dibawa. Oke, kita lihat. Tapi bisa nggak nanti juga dari Daironnya ya menabrakkan dirinya menuju ke arah dari Iron Shiki. Namun sekarang coba lihat Arannya dalam keadaan yang tidak baik. Dairon benar-benar membuat tadi Aran dalam masa yang sulit namun masih level 1 sementara Widi. sekarang. Widi dapat Widi, purple. purple buff diambil, ya ampun Widi. Widi jangan mencuri. Pulang-pulang boleh oleh Widi, coba lihat tuh. Ini Widi jangan mencuri. Widi. Beda kali Viper kalau itu mah Widi, kalau yang ini oke ditembak lagi pundak dari Dok. Wah ini ngebuat dari early-nya harusnya dipegang sama tim Liquid ID lagi dong. Oke. Gimana mereka bisa dapetin purple buff-nya bahkan kali ini di tangan Widi. Dan pressure-nya lihat penguasaan dari mapnya Widi bener-bener main jauh banget. Buset dah Widi numpang lewat. Oke Widi numpang lewat untuk kali ini. Widi masih selamat dari kejauhan, ditembak lagi Rins. Dengan ada Yehezkiel. Oke. Dan juga ternyata Skylar gak bawa Purify ya. Oke. Dia lebih ke arah flicker aja. Yang dimana nanti Buset deh. targeting dari Widi akan lebih enak harusnya ke arah Skylar. Berarti ada 3 Evil Queller. Lalu Astral Spear sama itu Dead Sonata. Iya. Ada 3 penembak jarak jauh. Makin gede lagi hitboxnya nanti kalau dibuka ya kan. Oke, Rins ya langsung ya digebukin oleh Aran. Tapi Aran sempatkah untuk bisa kabur dari tersebut dengan ada satu Rodon Run Walking langsung dikeluarkan. Arannya terjebak berusaha untuk bisa masuk ke dalam rumputan. Tapi Dirija menginginkan dapat ke arah Suci. Tapi Suci berhasil langsung dilubat. Tapi Arannya selamat. Aran begitu kuat
Mantapnya dia dengan kalkulasi dan follow up yang cepat dari tim Liquid ID. Dan ini dia gameplay solid yang dibawakan. Di-convert lagi dengan keuntungan menuju ke arah turtle yang pertama tanpa kontes. Sutsujin kali ini dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal. Waduh, purple buff gak dapet. Point dead juga udah masuk. Sekarang mereka langsung menghujam lagi masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Aroki Hoshi. Oke, akankah ditembak dari kejauhan? Kita lihat Yeskiel. Tidak, ternyata masih ada satu Elton Blaze tapi Rins ngebadanin langsung. Ya diblok langsung ya. Tapi lumayan loh kerasa dari asal sphere yang ditembakinnya juga. Oke. Tim Liquid ID mereka bener-bener tahu banget harus ngapain sih dari tadi. Gokil sih ini. Iya dan juga masalahnya dari Arannya yang tadi coba untuk motong wave. Ditabrak sama Diren, nggak tumbang. Ya. Itu beda cerita kalau misalkan Arannya tumbang. Tuh lihat tuh di atas tuh. Arannya bener-bener ngehajar karena Dairon sampai revitalize. Harus dibuka. Oke. Wah, pertempurannya. Emo Panda dikeluarkan. Widih terjebak. Widih. Tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Iya karena kayaknya udah confirm bakal tumbang juga sehingga Widinya nggak sempat udah mengeluarkan flicker. Sehingga kali ini ya nunggu aja waktu spawnnya juga masih cepet kok. Apalagi dia adalah roamer dan belum ada kontes objektif selanjutnya gitu loh kalau untuk dia harus benar-benar selamat. Oke. Dan Dok pasang badan di area terdepan. Tapi area Reaper masih akan terbuka dengan adanya satu Little Wonder tadi yang udah dimiliki oleh tim Liquid. CCTV ya. CCTV. Kelihatan langsung ya siapa yang mengitari di area Reaper tersebut. Tapi lihat Aran bener-bener mau menangin jalannya. Waduh, nabrak tuh Dairon. Walaupun secara movement harusnya Dairon unggul ya. Waduh, dihajar langsung Waduh. dan Dairon. Solo kill dari Fabian. Wow. Tumbang Dairon kali ini. Di dalam turret loh. Di dalam turret lagi. Flicker Wait, flicker. Oke. masih aman. Informasi, mak ditembak. Tapi masih mundur juga ya untuk Widinya. Tapi ini Skylar udah mulai join fight. Udah bakal coba untuk memakan satu wave di arah tengahnya juga. Karena ya utility juga kan untuk Rinsnya. Lebih ke ya udah kasih aja Skylarnya untuk bisa farming secara free. Ini Aran main kucing-kucingan mulu di tadi. Ditembak, dibantu sekarang oleh SQL. Oke, sementara di arah Turtle Widih harus benar-benar bisa menahan dirinya. Atau kalau tidak akan ada Emo Vendor dan juga Donran Wolf King yang akan merubah suasana hati dari tim Liquid ID. Dan lihat Aran ini benar-benar susah banget buat dipanis sih jujur aja. Ya kan dari tadi dia cuma ngitar-ngitar doang tapi gak ada yang benar-benar ngapa-ngapain dia. Iya dan Aran, coba lihat Aran bersiap untuk bisa maju ke area terdepan dan Widija. Jet Kundoko dengan dua plan dan siap untuk bisa berada ke arah Sutsujin tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan oleh Idong. Sutsujin berhasil kabur dari tersebut, Arannya tertinggal sendiri di bagian belakang. Ada lagi satu Frost Breeze yang dikeluarkan, Fabian pergi ke tempat yang berbeda dan Aran cukup santai sekarang. Ada satu lagi Astral Meteor yang dikeluarkan. Hey, menembakkan ke arah Lava Golem. Oke. Tapi memang belum ada yang tumbang. Tapi masalahnya turtle-nya pun tadi diambil sama Idok ya. Yap. Last hitnya sehingga turtle jatuh ke tangan dari Ararki Hoshi. Dan first item priority untuk Rins menuju ke arah Glowing One juga. Apakah ini waktunya untuk bisa mendapatkan Aran? Karena Aran sekarang udah terjebak oleh 4 player sekaligus. Dan Aran tidak akan kuat lagi menerima begitu banyak ke damage yang masuk ke dalam tubuhnya. 4 ya. 4 orang masalahnya. Aran juga gak bisa bertahan lagi. Revitalize-nya juga gak siap. Dan belum ada backupan yang dilakukan sama tim Liquid ID. Dan sekarang masih belum ada turret-turret yang hancur sebenarnya. Tapi team fight demi team fight yang dilakukan. Ini menghasilkan juga bagaimana pertukaran resource yang terlihat. Dan Skylar sejauh ini masih aman. Dan nantinya dia bakal menjadi the carry harusnya. Oke, Fabian belum join ke dalam pertempuran kembali. Tapi minion habis. Idok berhasil menarik tadi dengan satu wave yang dia dimiliki. Ada Frigid Glacier tapi malah membuat Idoknya pun langsung berkilau. Ada satu lagi 2 pots damage ternyata. Antara Iron Shiki dan juga Yeskiel. Itu serangan jarak jauh yang mengerikan. Waduh sakit banget loh itu tadi 2 tembakan jarak jauhnya masuk. Emang yang berjarak jauh itu menyedihkan ya, udah menyakitkan bener aja. Tapi memang begitu, kadang gak siap. Karena ancang-ancang, kecuri. What? Itu dia. Yeskiel, hey, berhasil mengamankan orange buff. Dan sekarang terjebak lagi nih. Apa yang terjadi Dairon? Oke. Satu persatu tim Liquid ID berhasil untuk exploit segalanya loh. Purple buff dari awal diambil Widih. Tadi tembakan juga projectile yang begitu mengerikan dari Yeskiel. Dapetin orange buff. Bahkan kadang kita udah mundur aja, udah merasa selamat. Masih kena. Masih kena karena jaraknya jauh banget. Udah datang lagi tuh, ditembak gak kena. Skylar sudah mengeluarkan flying tackle-nya. Dan sekarang Turtle menjadi milik dari Liquid. Wow. Oke. Terlihat untuk tim Liquid ID mereka menguasai early game-nya banget. Fase
yang sangat-sangat tinggi ya bisa dibilang ya. Tensinya juga, temponya juga. Dan ya terlihat bagaimana kali ini YSKL juga ini benar-benar membantu buka vision. Oke. Aran masuk lagi. Dalam berumputan, aman lagi posisinya. Siap untuk bisa mencari informasi lanjutan tapi Idok. Hampir saja terkena satu tembakan dari YSKL. Wow, kali ini dari bagaimana untuk tim Liquid ID conceal play terdengar sebenarnya. Oke. Tapi belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan. Purple buff masih bisa diamankan oleh Sutsujin tapi levelnya sekarang udah terjadi gap di angka 3 level. 4 level. 3. 3. Level 9 dan juga level 12. Oke, itu dia. Kalau tadi di game yang pertama ada 4 level, sekarang ada 3 level perbedaan antara Favian dan juga Sutsujin. Ya, ini secara dari head to head juga emang agak berbeda ya. Tank dan Assassin Jungler. Aduh, mau ditendang gak? Belum. Ternyata Idok masalahnya itu. Wah. Di bawah Dairon diacak-acak juga. Tapi Dairon sepertinya bersama dengan Sutsujin ingin membalaskan keadaan di mana Favian sekarang sendirian saja. Balik arah. Terlalu beresiko untuk mengejar. Dan Aran masih luput dari 1. Frostburst yang dikeluarkan 2 orang kena tembak terbakar tubuhnya. Iya, Astral Echo ini ngebuat hitboxnya kan makin gede. Ya. Jadi Astral Sphere ditembak akan semakin mudah lagi untuk targeting. Dan RRQ Hoshi mereka seperti kebingungan. Mereka membiarkan juga tadi Faviannya di bawah. Mau coba untuk digeng ke arah 2 orang. Tapi akhirnya direlakan untuk pergi. Wah. Sementara di tengahnya tadi ada Ammo Vendor yang connect sebenarnya dari Idok. Tapi nggak ada follow up damage yang siap. Karena dia mainnya sama Aurora yang bukan typical damager. Waduh, dan sekarang Favian kena tembak lagi, pundaknya terbakar lagi. Cicilan damage kayak begini loh. Di balik sebuah cicilan terdapat banyak tekanan. Iya ini. Ini. Ya walaupun memang nggak tumbang ya. Semakin banyak nyicil, semakin banyak tekanan. Betul. Walaupun cicilannya nggak bikin tumbang ya. Tapi lumayan itu loh. Berasa ya tapi Dairon. Oke, Dairon sendirian. Mau kabur ke arah mana? Alekta final blow. Dairon masih selamat. Kabur le. Kabur. Woi itu. Skylar kena Astral Sphere tadi setengah langsung hilang loh. Tapi ternyata. Widi berhasil membuat Idok pun merasakan akibatnya dan sekarang Aran. Dengan revitalize yang memang sudah dibuka, Widi 2 per SP saja di dalam tubuhnya. Apalagi akan dia lakukan? Mungkin akan mengganggu dengan Jet Kundo yang dia milikin. Oke. Oh pulang dulu ternyata. Pulang dulu tapi 4 pemain tersisa. Ada 1 flicker dan juga Bridget Glacier bersama dengan Frostbreeze tadi dikeluarkan dan Aran berhasil didapatkan kali ini. Tapi ini Aran loh komitnya ke Aran. Apakah ini menjadi sebuah komit yang mahal buat RRQ Hoshi karena mereka pun nggak bisa langsung buru-buru langsung setup ke arah Lordnya. Oke, ini yang terjadi teman-teman. Beberapa player tadi tidak merasakan akibatnya, namun Rinsnya sedikit lagi tersisa. Masih ada renovasi dalam tubuhnya. Sutsujin berhasil dihancurkan, bahkan Didok baru saja hadir. Tapi Widya menjadi korban dan Dairon harus pergi ke tempat yang berbeda. Favian bersama dengan Novaria. YSKL melihat dari kejauhan. Ada Evil Queller tadi dikeluarkan pula memberikan damage begitu menyakitkan. Tapi Skylar hampir saja, tapi YSKL melihat dari kejauhan di mana lagi akan ditembak. Tidak kena, masih bisa dikocek. Oke, dan memang satu hit terakhir lagi, tapi ini menjadi kesempatan tim Liquid ID bisa langsung eksekusi terhadap Lordnya dan Aran. Waduh Aran, oke masuk dalam rebutan 1 hit terakhir dan Aran selesai. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Dalam keadaan dimana mereka udah secure ke arah Lordnya juga. Mereka tinggal tunggu Lordnya untuk ngasih pressure besar lagi untuk RRQ Hoshi. Dan ini sebenarnya damage dari Skylar udah mumpuni. Ya. Udah tuh cukup banget. Tapi masalahnya gak ada space yang bisa dikasih ke Skylar untuk bisa delivering damage. Karena Sutsujin udah babak belur di depan dan Idok bukan tipikal frontliner. Cuman masalah kalau kayak gini ya, Lordnya juga udah muncul. Dan harusnya Aran bentar lagi juga, udah bisa join lagi. Jadi masih ada keuntungan lagi yang bisa didapatkan. Oleh mereka. Wah, Iron Shiki udah pakai Sky nih. Wah, Sky apa? Skylar? Waduh. Sky Piercers. Sky Piercers ya. Yang walaupun masih belum ada stacknya. Tapi ini lumayan banget pastinya buat semakin mudahnya eksekusi. Favian tertangkap, Ammo Vendor dikeluarkan. Favian sikil lebih tersisa. Dan menjadi hal baik untuk mereka. Di tempat yang berbeda. Aran mencoba untuk bisa menyelamatkan ataupun masuk. Tapi malah gagal. 1 persatu tim Liquid sepertinya. Wow. Mereka over terhadap areanya. Ya ini overhype mungkin yang dialami sama tim Liquid ID ya. Mereka masuk 1 persatu, dipanish 1 persatu. Walaupun teman-teman yang lain dapetin turret juga di tengah. Widi nabrak tembok. Tapi sekarang Widi masih berusaha dan flicker sudah dikeluarkan. Bahkan sekarang Skylar yang menghantarkan damage. Coba lihat 1 terakhir masih ada badan dari Sutsujin. Tertangkap basah dan tidak ternyata. Sutsujin yang tumbang. Idok yang bermacam. What?
terbakar tubuh Aran. Walaupun Arannya tumbang, tapi masih ada Skylar pula yang tadi dia bawa. Aran ngejar lini belakang dan semuanya teracak-acak, terobrak-abrik. Skylar yang akhirnya tershutdown juga di tangan dari Aran. Ini tim Liquid ID. Wah, layer serangannya kayak nggak udah-udah gitu loh. Iya kayak ya udah job desk lu ini ya, Ya. belakang ya. Ya. Gue depan nih. Betul. Gue tembak-tembak dari belakang. Semuanya dijalankan dengan baik. Gak udah-udah gitu. Dan karena dikontrol kayak gini, akhirnya Araki Hoshi yang kebawa sama gameplay dari tim Liquid ID. Yap, mau tidak mau. Dan Sutsujin tadi ya hampir saja. Tapi malah membawa dirinya jauh lebih dekat ke arah damage yang bisa dihantarkan oleh Iron Shiki. Buset ketembak tuh lihat range-nya. Sisa segitu. Iya. Sekali tembak dong. Apalagi kan semakin menginjak karir late game akan semakin mengerikan nih damage dari Yeskiel. Dan ini adalah tipikal memang hero-hero nyamannya dia juga. Hero-hero artillery yang punya range jauh. Ini enak banget pastinya untuk gimana akhirnya hero nyaman yang dikeluarkan sebagai cheese pick dari tim Liquid ID. Dan masalahnya Vision akhirnya juga jadi terkontrol habis gitu loh. Selain memang turret-turret outer udah gak ada. Ini cicilan dari Astral Sphere, Ya. dari Astral Meteor, bahkan Astral Echo area yang gede itu juga kan bisa ngebuka Vision. Jadi masalahnya juga ya, gimana lagi ya? Untuk dari daerahnya sendiri mau ke belakang, mau ngejar ke arah Novaria, sulit banget. Gak bisa. Mau ngejar ke arah Iron Shiki, makin sulit juga. Karena di depannya sendiri, sekalinya menampakkan wujudnya, udah dibonyokin langsung. Apalagi kan dia bisa kabur kan. Oke, Emo Pendant udah akan dikeluarkan dan benar saja ada PJ Glacier. Tapi tadi connect ke arah beberapa player. Coba lihat Idok ya, namun sekarang Widinya berhasil dihancurkan. Sutsujin pun menjadi korban dan Lord menjadi milik dari tim Liquid. Ada satu Pride of Ice. Wow. Iya, flicker tepat waktu sehingga akhirnya bisa menghindari Astral Spear yang ditembakkan oleh Yeskiel. Kalau enggak flicker, udah pasti itu Pride of Ice yang delaynya udah gak ada nih. Ditembak langsung hilang. Bullshit ya. Dan berbahaya sekali pastinya kali ini Araki Hoshi walaupun dari segi point kill lumayan mengejar. Tapi enggak dengan objektifnya. Turret masih utuh untuk tim Liquid ID. Dan bahkan kali ini base-base turret yang udah ke-expose. Ini bakal sulit untuk bisa ditahan. Bagaimana lagi cara mereka untuk bisa mempertahankan. Aduh kena tembak baru maju sedikit tuh lihat tuh. Wishing Lantern lagi. Tuh Wishing Lantern lagi udah nyusul lagi tuh damage-nya. Tertangkap basah Dairon ketahuan lagi posisinya. Dairon berusaha untuk manjangin lane tapi nggak bisa. Karena semuanya udah dikontrol habis sama tim Liquid ID. Visionnya luas banget. Oke, masih dapat purple buff dikejar oleh Favian. Akankah kali ini Sutsujin bersama dengan rekan-rekannya bisa mempertahankan base yang mereka miliki ditembak dari jarak yang cukup jauh. Tapi Lordnya bisa dihilangkan dengan cukup cepat. Dan mereka masih bisa mempertahankan keseluruhan dari base turret yang dimiliki. Yap, tapi sepertinya masih akan ada super wave minion sih yang dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk ngasih tekanan lagi terhadap Araki Hoshi. Dan cicilan-cicilan dari Yeskiel ini dia. Dan wah serangan jarak jauhnya banyak banget sih. Weh, Winter? aya naon eta Favian Lah. Pria misterius. What happened? Pria misterius? Pria misterius. Tidak apa. Nggak masalah. Ada Weon juga di dalam tubuh dari Iron Shiki. Menjadi satu lagi defensif tambahan dan Aran benar-benar menggiring. Coba lihat tuh di belakangnya yang ngikut 4 orang. 4 orang tadi. Semuanya berkumpul. Semakin enak lagi itu damage-damage dari jarak jauhnya loh. Tadi Dead Sonata, Konekara 2. Terus juga Astral Sphere-nya juga kena. Aran udah kayak jadi pemandu wisata tadi 4 di belakang peserta. Mayoret ya. Iya. Ayo. Itu benar-benar 4 di belakang ngikutin tadi. Wah. Kalau emang kegiring terus kayak begini makin bahaya gak sih Araki? Aslinya. Dan juga Sutsujin ini udah bakal babak belur banget sih. Yeskiel bukan cuma punya Wishing Lantern. Divine Glaive-nya udah selesai. Nah semakin sakit lagi tuh ya. Penetrasinya akan semakin dalam lagi. Yap, Ketahuan nih Dok. Mau dihajar kah? Semua mau langsung all in. Coba lihat Idok ditembakin begitu banyak tadi. Damage dari jarak yang sangat jauh. Yap. Dan Idok cukup tenang untuk tidak membuka ke arah flickernya juga. Dia tahu dia bisa selamat. Dan banyaknya research tadi yang udah keluar dari tim Liquid ID. Kalau misalkan ditarik ulur terus-terusan kayak gini juga Araki Hoshi bisa punya kesempatan lebih besar lagi. Untuk bisa comeback. Tinggal nunggu aja siapa yang kayak tadi nih. Aran satu tadi udah misplay dikit. Ya, dikit. Favian tadi, juga. Yeskiel tadi di game sebelumnya tadi ya. Juga, tapi di game ini masih cukup aman ya sejauh ini. Yap, masih cukup aman dan tinggal nunggu aja kayaknya Araki Hoshi kalau ngasih gerakan duluan kayaknya cukup berbahaya. Apalagi dalam keadaan yang lagi tertinggal juga. Seenggaknya sudah ngantongin satu turret lah pertamanya untuk Araki Hoshi di arah top lane.
Menunggu karena Lord yang sudah muncul kali ini, poke damage juga dibalaskan oleh Rins. Nah, mulai lagi mereka ngepoke damage-nya ke arah dari Lord. Sutsujin kehilangan cukup banyak HP. Sudah ada seperempat sepertinya yang hilang dari keseluruhan HP yang dia punya. Tapi sejauh ini belum ada satu hal yang emang benar-benar pasti untuk bisa mendapatkan ke arah Lord. Yap, masih ditarik ulur dulu. Lord dan telah terlihat dan Widhi udah ancang-ancang nih. Dia bakal nyari. Nah itu dia ada konsil. Tapi tadi gagal seperti yang Mavenda dikeluarkan oleh Idok. Bahkan tuh sekarang coba lihat Iron Shiki maju cukup dalam. Dairan dari sebelah kanan mencoba untuk bisa masuk. Suci berhasil langsung dihilangkan. Dairan masuk ke area dalam dengan Frigid Glass yang tadi udah dikeluarkan. Tapi Dairan menjadi pencalapan untuk kali ini Widhi. Tumbang di tempat yang lain. Oke, dan 3 pemain lainnya dari Araraki Hoshi memilih untuk mundur walaupun double kill. Dia Iron Shiki tapi Dairan yang menyelinap masuk menjadi penyelamat untuk Araraki Hoshi karena Lordnya pun akan jatuh ke tangan mereka. Wah, Dairan udah nggak peduli apapun tadi, pokoknya dia jalurnya lurus aja. Nyari pokoknya. Dia Phantom Slayer, Neverone, Electrovine, Blue semua dikeluarkan tadi dapat Lordnya. Iya, karena Fabiana juga tadi kena freeze ya dari Frigid Glacier juga yang dibuka sama Rinsnya. Dan terlihat untuk memang Winter yang udah dijual juga ya dari Fabiannya, dia nggak selamat tadi. Gak ada Immortal juga kebetulan. Oke. Nafas tambahan untuk Araraki. Wah sakit banget Emma Penda dikeluarkan Aran. Berusaha untuk bisa kabur. Frigid Glacier dan juga satu Frost Priest. Tapi Pride of Ice sudah lepas kembali. What? Wah balasannya kayak begitu banget deh. Cepat banget ya. Ini tabur tua ini benar-benar terjadi dengan begitu cepat. Dan Fabian? Oke, Fabian tertangkap basah kah? Masih selamat. Masih selamat. Masih bisa kabur. Pertukaran antara Aran dan Rins. Dan Skylar juga tadi sebenarnya udah low banget HP-nya. Tapi seenggaknya dia punya satu Husk Claw. Yang ngebuat ya HP-nya bisa bertumbuh lagi. Ya tapi ini kita tahu ya, ini adalah late game. Dimana mungkin Bruno akan jauh lebih baik statistiknya untuk berada di late game daripada Granger. Betul. Cuman sekarang posisinya adalah poke damage yang dimiliki oleh tim Liquid. Ini bagus banget juga gitu. Rhapsody. Iya. Astral Sphere. Belum lagi Dead Sonata juga tadi berkali-kali. Evil Queller juga tuh dari Fabian. Jadi in total ada 3 tadi yang jarak jauh. Dan ini benar-benar belum ada jawaban untuk ngincar belakangnya sih. Yesgiel dan Iron Shiki aman banget. Belum tumbang sama sekali dan Widhi. Oke, Widhi mundur kembali. Dan Araraki mereka mencoba untuk nge-set up. Wah itu andai tadi tidak ada Sutsujin kayaknya Skylar akan kehilangan banyak banget HP. Dan kayaknya Bayu Ujin tugasnya adalah nge-body block aja. Dia bakal jadi badan terdepan untuk Araraki Hoshi. Karena Idok ini bukan tipikal yang benar-benar sustain banget. Betul. Juga ya. Initiator aja. Dan mengandalkan damage dari Skylar. Karena kayaknya the only one yang punya damage besar ya Skylar doang. Skylar nih. Rins ini kan tipikal Aurora ya. Pok-pok aja. Ataupun ya emang membuat momentum makernya lantarnya ya. Berarti ini benar-benar harus menjaga Skylar sebagai pos 1 dari Araraki Hoshi. Yap, Idok sudah sangat dekat jaraknya. Sama dengan Aran. Satu. Baru satu tuh kan. Tadi ngehindar Astral Sphere. Tapi Evil Quellernya gak bisa. Wah, kena lagi. Dicicil aja terus. Dicicil terus. Lama-lama lunas sudah ini. Bah, udah ini mah closingan ini. Buset deh, sekarang Rhapsody lagi masuk dalam tubuh dari Idok. Ada satu Dead Sonata tadi, udah dikeker sepertinya masih ditahan oleh Iron Shiki. Kalau dulu kan kombonya Novaria Beatrix ya. Yap. Waduh di tempat yang berbeda. Hei sendirian Dairan bisa dia bertahan. Karena sekarang Dairan masih mau mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Ada satu Revitalize, hampir saja Fabian. Dairan, the game changer. Itu dia, Dairan yang 1 versus 2 bahkan dia selamat dan Indian Fabiannya yang tumbang. Menjadi sebuah kesempatan untuk Araraki Hoshi mengembalikan keadaan. Dengan terlihat gold yang memang masih dipimpin sama tim Liquid ID. Tapi kalau terus-terusan di bawah Kate kayak gini, ini bakal jadi game buat Araraki sih. Oke, 30 detik lagi dan Lord bisa saja langsung dilumat habis oleh Araraki. Kesempatan untuk Araraki membalikkan keadaan. Terbuka begitu lebarnya. Ada satu Way of Dragon dan Didok tertangkap basah. Widhinya masih berhasil selamat untuk kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan sekarang ada WON di dalam tubuh Araraki yang sudah dikeluarkan. Dairan ditembak dari kejauhan. Suci berhasil langsung dilenyapkan. Siapa lagi yang mendapatkan ke arah Lord tersebut. Karena tidak ada retribusi dari kedua tim. Widhinya pun hancur. Tapi satu Lordnya menjadi milik dari tim Liquid ID. Sekarang
Skylar dia berusaha untuk bisa pergi. Pride of Ice kan, tapi ternyata Winter Crown. Pride of Ice saat ini terakhir. Dan hilanglah sudah immortal di dalam tubuh dari Iron Shiki. Terbakar. Skylar dan wipe out. Dan Yehezkiel yang membalaskan the game changer bagi Dairon. Mengambil Kara Lordnya, mengejar sampai Skylar. Dan bahkan ini bakal menjadi one strike push kah? One strike push, wajib andai kalau tidak terbuang sia-sia. Dan Winter Crown game yang kedua, tim Liquid ID. Dan tim Liquid ID akan menuju ke arah match point untuk mereka. What? Sebuah bounce back yang dibawakan. Best of 1 bukan zona bermain untuk tim Liquid ID. Best of 3.